Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 105. Seperti yang dijanjikan. Mengikuti tawa dari Suanglang, Zhong Xiliang datang perlahan. Adegan yang bising tiba-tiba berakhir. Semua orang menoleh. Meskipun Zhong Xiliang berusia lebih dari 50 tahun, dia terawat dengan baik dan berpakaian dengan selera tinggi. Secara khusus, telah berada di tempat berkumpulnya orang kaya seperti Juxian Villa sepanjang tahun, aura luar biasa di tubuhnya benar-benar alami. Liang Zi melihat Zhong Xiliang yang tiba-tiba muncul. Ren Dongguo terkejut. Ini memang teman kuliahnya, tapi komunikasi keduanya sangat dangkal, dan dalam artian, ada sedikit liburan. Karena latar belakangnya, dia hanya keluarga kelas 2, dan dia adalah toples obat sejak dia masih kecil, belum lagi tubuhnya yang lemah, kepribadiannya yang relatif lebih lemah, dan dia menderita harga diri yang rendah, dan diintimidasi. Dan Zhong Xiliang ini. Di sekolah, dia dianggap sebagai pria saat ini, dengan sifat romantis, dan terkadang, untuk menyenangkan para gadis, dia sering mempermainkannya. Dapat dikatakan bahwa di dalam tulangnya, dia sangat membenci satu sama lain. Setelah lulus dari universitas, mereka berpisah. Setelah perhitungan yang cermat, kami tidak bertemu setidaknya selama 8 atau 9 tahun. Tapi malam ini, dia tiba-tiba memberontak, dan terungkap yang tersirat bahwa dia tidak datang ke sini secara kebetulan, tetapi di bawah pengaturan Ye Tianzong, dia memainkan peran berbagi dividen dengan teman sekelas malam ini. Pikirkan tentang itu. Napas Ren Dongguo mulai sesak napas. Tanpa sadar menoleh untuk melihat Ye Tianzong yang berdiri di samping. Menantu laki-laki ini kaya dan berkuasa, dan bahkan teman sekelas lamanya dapat mengendalikannya, menundukkan kepalanya dan menyatakan dirinya sebagai menteri. Siapa dia? Energi yang sangat besar, sangat manusia bisa melakukannya. Dongguo, kenapa kamu begitu terkejut? Bukankah kita baru melihatnya ketika kita membeli mobil itu beberapa hari yang lalu? Zhong Xiliang sangat up to date. Naskah diberikan kepadanya, dan dia hanya perlu mengikuti naskah itu selangkah demi selangkah dan melakukannya. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, berjalan mendekat, dan menepuk bahunya dengan sangat akrab, secara otomatis mengabaikan lelucon tahun ini. Setidaknya, malam ini, mereka adalah mitra yang berdiri di perahu yang sama, tidak mungkin untuk saling menjatuhkan, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin tidak puas dengan keterlambatanku, sebentar lagi, aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 cangkir. Saya. Oh, kamu adalah teman lama Dongguo. Selamat datang. Tidak terlambat, dan kamu lebih cepat dari jadwal. Zhang Chunqin sangat bersemangat. Awalnya, dia sangat meragukan keaslian teman sekelasnya yang lama ini. Dan Zhong Xiliang ini, yang dia lihat di album foto teman sekelas Ren Dongguo. Melihatnya hari ini, dia benar-benar luar biasa, jadi dia bersemangat, dan berkata, saya istri Dongguo, nama saya Zhang Chunqin, Dongguo beberapa bulan lebih tua dari Anda, mulai sekarang Anda bisa memanggil saya ipar. Hai ipar perempuan. Zhong Xiliang mengangguk, dan setelah itu, Ren Yurou juga menghela nafas panjang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Teman sekolah lama memang ada. Selain itu, dia telah keluar masuk masyarakat selama beberapa tahun, jadi dia bisa mengetahui orang seperti apa dia. Zhong Xiliang ini tidak terlihat sederhana, dia adalah seorang karakter. Tanpa diduga, ayah benar-benar melakukan banyak hal dengan teman sekelas lamanya di belakang layar, dan baru hari ini menjadi jelas. Hai Paman Zhong, saya Ren Yurou, putri ayah saya. Bunga linceng benar-benar sesuai dengan reputasinya. Zhong Xiliang sedikit mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan hendak berbicara, sementara Ren Yurou memanggil Lu Tiantian dan keduanya dan memperkenalkan, Paman Zhong, ini sahabatku, Lu Tiantian. Dan ini, Zhong, manajer Zhong, ternyata kamu adalah teman lama Paman Ren. Ren Yurou tidak punya waktu untuk menyelesaikan perkenalannya. Wen Tiansong, yang sudah lama tercengang, menatap Zhong Xiliang dengan tercengang, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Malu dan khawatir. Di Juxian Villa, Zhong Xiliang adalah manajer, bosnya sendiri. Filosofi mereka, termasuk gaya akting mereka, sangat berbeda. Dapat dikatakan bahwa berkali-kali dia ditekan oleh lawan, tetapi dia tidak berani bangkit. Selain itu, barusan dia membual di depan Ren Dongguo, membuat Juxian Villa seolah menjadi miliknya. Sekarang bosnya muncul, bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Ini Tiansong, apakah kamu pacar Nona Lu?
Zhong Xiliang mengajukan pertanyaan itu dengan sadar, dan ada rasa tidak enak dalam kata-katanya. Dan jejak niat jahat inilah yang ditakuti Wen Tianzong. Bos, Zhang Chunkin sangat sensitif tentang kekuasaan. Sedikit mengernyit, dia bertanya dengan curiga, Liangzi, apa yang terjadi? Bu, aku mengerti. Ye Tianzong datang dan menyela, mereka semua adalah pengamat Juxian Villa. Namun, Tuan Zong adalah manajernya, dan Wen Tianzong adalah wakil manajernya. Singkatnya, dia adalah pemimpin Wen Tianzong. Kamu ingin bicara terlalu banyak. Aku tidak punya telinga. Apa aku tidak bisa mendengar? Pengingat Ye Tianzong menyadarkan Zhang Chunkin. Tapi, untuk diingatkan oleh seorang idiot, dia tampak menghina. Dengan tatapan galak, Ye Tianzong balas menatap, lalu menoleh, dan berkata dengan heran, Liangzi, kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki perusahaan terkenal sendiri di luar, tetapi di dalam, kamu adalah manajer pengamat dan sumber daya jaringan Juxian Villa. Di masa depan, Anda harus mendukung sumur Dongguo kami. Kakak ipar, kamu terlalu serius. Zhong Xiliang tidak rendah hati atau sombong, dia membaca Ren Dongguo. Sekilas, dia berkata sambil tersenyum, alasan terpenting mengapa perusahaan dapat berkembang hingga hari ini adalah karena saran Dongguo. Banyak perjanjian merger dan akuisisi semuanya ditulis olehnya. Dan kali ini, 2 mobil mewah diberikan. Meskipun dividennya lebih dari 10 juta, saya masih merasa itu agak kecil, dan saya akan memberi kompensasi lebih banyak ketika dividen dibagikan lain kali. 2. Zhang Chunkin terkejut. Tapi Ren Yurou bereaksi, dan berkata, Paman Zhong, maksudmu, selain BMW 600.000 aneh yang dikendarai ayahku, mobil mewah teratas yang dikemudikan Tianzong bernilai jutaan, juga salah satu kendaraan dividen. Itu benar. Zhong Xiliang tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, kedua mobil ini semuanya adalah dividen untuk Dongguo. Dongguo, ini baru permulaan. Di masa depan, akan ada aliran dividen yang stabil untuk diberikan. Bekerja keras. Aku optimis tentangmu. Dahi. Pikiran Ren Dongguo masih berdengung. Tenggelam di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Meski rasanya sulit dipercaya, setidaknya biarkan istri dan putrinya dibodohi dulu. Adapun liku-liku, cari peluang nanti, dan minta Ye Tianzong untuk bertanya dengan hati-hati. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau begitu makanannya sudah siap, ayo kita ke meja dulu baru membicarakannya secara detail. Ren Dongguo masih perlu melambat. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Chunkin juga mengangguk dengan gembira. Beberapa orang lain juga harus mengikuti. Tianzong, kurasa kamu tidak boleh makan makanan ini. Zhong Xiliang mengingat kata-kata Ye Tianzong, dan salah satu tujuan hari ini adalah Wen Tianzong. Terlebih lagi, di Juxian Villa, dia juga merupakan musuh yang mematikan, sehingga dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya. Wen Tianzong memandangnya. Aku baru saja mendengar bahwa kamu ada di sini malam ini sebagai pacar Nona Lu. Nona Lu adalah sahabat Nona Ren, dan Dongguo dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, jadi aku juga harus mengatakan yang sebenarnya. Jika aku jadi kamu, bukan saja aku tidak boleh makan makanan ini, tapi aku juga harus meminta maaf kepada Nona Lu. Sebuah batu membangkitkan 1000 gelombang. Kata-kata Zhong Xiliang anti klimaks, tetapi sengaja dibuat misterius, membuat semua orang bingung. Termasuk Ye Tianzong. Saya bilang biarkan dia bermain bebas, tapi saya tidak tahu seberapa jauh dia akan bermain. Inilah minatnya. Paman Zhong, apa maksudmu dengan itu? Jika kamu tidak membiarkan dia makan, kamu masih harus meminta maaf padaku. Meskipun kamu adalah teman sekelas Paman Ren, tidak perlu. Lu Tiantian sangat protektif terhadap Wen Tianzong. Entah itu emosional atau materi, Wen Tianzong bisa memberikan kepuasan yang cukup. Ada ketidaksenangan yang jelas dalam nada bicaranya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Zhong Xiliang menyela, Nona Lu, Anda mungkin tidak tahu bahwa di Juxian Villa, Tianzong memiliki pacar yang merupakan pengamat wanita di departemen kami. Sebenarnya, tidak peduli dari segi penampilan atau pengetahuan, Zhong berpikir bahwa dia tidak sebanding denganmu, tetapi dia menjalin hubungan denganmu di sini, dan dia tidak ada hubungannya dengan pengamat wanita di sisi lain. Dia banyak membantu. Tuan Zhong. Apa yang Anda takutkan? Wen Tianzong berhenti dengan keras. Namun, karena identitas pihak lain, dia secara paksa memadamkan api, tetapi berkata dengan nada rendah, sangat kesal, urusan pribadiku, tolong jangan terlalu banyak ikut campur. Wen Tianzong, apa maksudnya itu? Tian-Tian,
Jangan salah paham, Tuan Zong mungkin hanya mendengar beberapa desas-desus, aku masih mencintaimu. Kalau memang begitu, lalu bagaimana foto-foto ini bisa dijelaskan? Zong Xiliang sudah lama mencari kesempatan untuk berurusan dengan Wen Tianzong. Hanya saja belum ada kesempatan. Secara pribadi, dia sudah mengumpulkan banyak bukti. Sekarang Wen Tianzong menolak untuk mengakuinya, dia mengeluarkan ponselnya, menunjuk ke layar tempat Wen Tianzong dan yang disebut penonton wanita saling berciuman, dan bertanya, ini adalah pengamat wanita dari departemen kami. Nona Lu, sebagai pemimpin Wen Tianzong, saya sangat menyesali ini. Wen Tianzong, kamu bajingan. Bentak. Lu Tiantian menamparkan wajah Wen Tianzong, dan lari sambil menangis. Sayang. Wen Tianzong hendak mengejarnya sambil berteriak, dan ketika dia melewati Zong Xiliang, dia berkata dengan kejam, Zong Xiliang, jangan pergi terlalu jauh. Meskipun kamu adalah pemimpinku, jika kamu tidak memudahkanku, aku juga tidak akan memudahkanmu. Ketika kamu akan mati, kamu masih berani berbicara keras. Sepertinya keputusan yang tepat untuk mengumumkan masalahmu malam ini. Mendengus. Wen Tianzong mengejarnya. Sebagai sahabat Lu Tiantian, Ren Yurou sangat khawatir dan hendak berbicara, tetapi Zong Xiliang berkata, Nona Ren, jangan khawatir, saya meninggalkan 2 orang saya di pintu. Saya akan mengirim seseorang ketika Nona Lu keluar nanti. Kirim dia pulang dengan selamat. Jika Wen Tianzong terus mengganggunya, maka saya tidak keberatan mencari seseorang untuk membersihkannya. Saya masih mengatakan hal yang sama. Sebagai pemimpin Wen Tianzong, saya sangat menyesal atas perilakunya yang tidak tahu malu. Sangat cocok. Solusi sempurna. Ye Tianzong cukup puas. Itu tidak hanya mengempiskan Wen Tianzong, tetapi juga membuat Lu Tiantian menyadari kenyataan. Intinya adalah, dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dan dia tidak akan memaksa Ren Yurou untuk menceraikan dirinya lagi. Adapun Juxian Villa 3 hari kemudian, dia harus pergi atau harus pergi. Bab 106. Wen Tianzong dan Lu Tiantian hilang. Dari sudut pandang Ye Tianzong, semuanya jauh lebih stabil. Semuanya terkendali. Awalnya, menurut permintaan Zhang Chunqin, Ye Tianzong tidak memenuhi syarat untuk makan di meja. Tetapi atas permintaan setengah bercanda Zong Xiliang, dia duduk. Namun, duduk di sudut bahkan tidak memiliki kesempatan untuk duduk di sebelah Ren Yurou. Mengenai hal ini, Ren Yurou sangat tidak berdaya, ibunya memiliki prasangka besar terhadap Ye Tianzong, dan selalu mengaitkan semua kesialan dengannya. Tapi kondisi Ye Tianzong tidak menentu, dan bahkan Dr. Wu tidak tahu kapan dia akan sembuh. Oleh karena itu, sebelum itu, dia tidak akan mengajukan cerai kepada Ye Tianzong, ini adalah pertarungan yang berlarut-larut. Tampaknya selama periode waktu ini, saya harus menemukan cara untuk mengubah sikap ibu saya terhadap Ye Tianzong, setidaknya untuk melewatinya dengan lancar. Ayolah, Liangzi. Aku bersulang untukmu. Saya berharap di masa depan, Anda dan Dongguo dapat bekerja sama dengan tulus, menghasilkan uang bersama, dan menghasilkan banyak uang bersama. Zong Xiliang saat ini. Di mata Zhang Chunqin, dia adalah dewa kekayaan, ayah dari pembuat uang. Oleh karena itu, dia antusias. Selain itu, dia adalah pahlawan. Tuangkan segelas anggur putih, angkat tinggi-tinggi, dan bergembiralah, dan, sekali lagi terima kasih, telah berbagi 2 mobil mewah teratas, bernilai jutaan. Saya harap di tahun mendatang, saya bisa mendapatkan lebih banyak penghargaan dan manfaat. Bagus. Zong Xiliang tidak berbicara omong kosong. Bersulang dan minum. Ren Dongguo dan Ren Yurou menemani mereka. Ye Tianzong, di sisi lain, sama seperti sebelumnya, dia harus makan dan minum, dan hanya mendengarkan dalam diam. Setelah itu, beberapa orang mengobrol lagi. Perlahan, secara bertahap sampai ke intinya. Liangzi, apa nama perusahaanmu dan di mana kantor pusatnya? Aku ingin tahu saham seperti apa yang dimiliki Dongguo kami di perusahaanmu. Dalam bentuk apa dividen tahunan dibagikan? Menurutku membosankan bagi Dongguo untuk tinggal di rumah setiap hari, jadi, apakah menurutmu mungkin menemukan pekerjaan di dalam perusahaan? Niat Zhang Chunqin sudah jelas. Pahami informasi perusahaan dengan jelas. Kemudian, lihat apakah Anda dapat menemukan manfaat ekonomi yang maksimal di dalamnya. Ren Dongguo di samping sangat khawatir, dan segera menyela, istriku, biarkan Liangzi mengurus urusan perusahaan, tidak perlu. Ayah, kurasa ibu benar. Namun, Ren Dongguo belum selesai berbicara. Ren Yurou menyela, dia berbeda dari Zhang Chunqin, dia ingin menjelajahi detail perusahaan ini. Bagaimanapun,
Dia adalah orang yang berhati-hati, dan selalu merasa bahwa penampilan teman sekelas selama ini dan yang disebut dividen tidak masuk akal dan bertentangan dengan akal sehat, tetapi tidak ada celah dalam hubungannya, jadi itu berguna untuknya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya, kakak ipar, Yuro. Ren Dongguo tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi Zhong Xiliang sudah siap, menyela pintu keluar, dan berkata dengan tenang, bisnis utama perusahaan adalah media periklanan, dan lokasinya di ibu kota provinsi. Adapun nama dan lokasi tertentu, tidak nyaman untuk mengungkapkannya sekarang. Perusahaan saat ini sedang dalam pengembangan lebih lanjut. Perluas, tunggu kesempatan yang tepat, dan saya akan memberi tahu Anda. Mengenai membiarkan Dongguo bekerja di perusahaan, saya pribadi berpikir bahwa tidak perlu. Pertama, setinggi apapun gajinya, itu tidak sebaik dividen. Kedua, jika Anda benar-benar tidak ada hubungannya, saya akan membantu Anda mengelola salon kecantikan di masa depan, dan itu juga akan mempromosikan. Bukankah lebih baik untuk hubungan suami istri Anda? Dengar ini. Ye Tianzong terkejut. Ia tidak menyangka, secara kasat mata, soal donasi ke salon kecantikan akan terintegrasi dengan sempurna. Ye Tianzong mengangkat alisnya, pemikiran Zhong Xiliang ini memang lebih kuat dari pemikiran orang biasa, dapat mencegah ibu dan putrinya untuk terus menggali lebih dalam, dan pada saat yang sama memberikan hadiah besar untuk menutupi kekurangan. Liangzi, apa maksudmu dengan itu? Ren Dongguo tidak siap dan bertanya dengan curiga. Adapun Ren Yurou dan ibunya, setelah saling memandang, Zhang Chunqin menahan kegembiraan batinnya dan bertanya, Liangzi, beritahu saya, biarkan Dongguo dan saya menjalankan salon kecantikan bersama di masa depan. Benar, saya suka perawatan kecantikan, tetapi di keluarga kami, tidak ada industri ini, apa yang Anda katakan? Kakak ipar, ini adalah kontrak pembelian, salon kecantikan Lian Tianmei. Zhang Chunqin belum selesai berbicara. Zhong Xiliang mengeluarkan kontrak yang telah disiapkan dan mendorongnya ke Zhang Chunqin. Setelah berkomunikasi dengan Ye Tianzong, 10 menit tengah. Dia mengatur agar orang-orang berkomunikasi dengan orang-orang di salon kecantikan Lian Tianmei, dan dana serta kontrak sudah ada. Ini adalah efisiensi kerja. Aku pernah mendengar tentang fakta bahwa kamu sering pergi ke salon kecantikan. Jadi, datanglah ke sini malam ini. Selain dividen dari 2 mobil mewah, saya sudah membeli salon kecantikan ini secara pribadi. Sekarang, itu milik Anda. Ini milik Anda. Mulai sekarang, Anda dan Dongguo akan bersama-sama berlari ke sini. Itu bisa menghasilkan uang dan juga hobimu, menurutku, ini seharusnya lebih tepat, kan? Zhong Xiliang selesai berbicara sambil tersenyum. Dia juga memperhatikan Ye Tianzong secara khusus. Keduanya saling memandang dan mengangguk diam-diam. Setelah Zhang Chunqin mendengarnya, dia dengan bersemangat mengambil kontrak pembelian dan membacanya dengan cermat. Setiap kata dan kalimat disimpan, dan setelah mempelajarinya dengan cermat, kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Liangzi, kamu agak terlalu mahal, kan? Ren Dongguo tidak percaya. Jelas, kedatangan Zhong Xiliang ke sini malam ini direncanakan oleh menantu laki-lakinya Ye Tianzong. Adapun hadiah untuk salon kecantikan, ditulis oleh Ye Tianzong. Dia ketakutan, dia tidak bisa memahami menantu ini, itu menakutkan. Adapun Ren Yurou, dia bahkan lebih penasaran. Perusahaan seperti apa perusahaan periklanan media yang dia jalankan? Apakah keuntungannya sebesar itu? Hanya dividen. Dapat mengirim 2 mobil mewah teratas. Bernilai jutaan. Dan salon kecantikan yang sering dikunjungi ibu saya tidak hanya kelas atas, tapi juga mewah. Kalau mau beli utuh harganya minimal puluhan juta. Berkali-kali, menyumbangkan 10 hingga 20 juta aset tetap secara langsung kepada keluarga tidak terbayangkan. Liangzi, apakah salon kecantikan ini benar-benar untukku? Zhang Chunqin hampir menangis kegirangan. Zhong Xiliang tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pemilik salon kecantikan ini. Perusahaan berjalan dengan baik. Kedepannya akan semakin banyak keuntungan seperti ini. Selain itu, saya mendapat undangan di sini. 3 hari kemudian, akan ada pelelangan di Juxian villa kami. Dikatakan bahwa akan ada 1 set peralatan rias yang pernah digunakan oleh selir kerajaan. Saya pikir, saudari ipar, Anda bisa pergi melihat. Selesai. Zhong Xiliang juga menyerahkan surat undangan yang sudah disesuaikan sebelumnya ke meja. Menurut instruksi Ye Tianzong, semuanya ditujukan untuk memenangkan hati Zhang Chunqin. Dan semua biaya dihitung di kepalanya. Dia juga orang yang berpengetahuan luas,
Tetapi berbagai penampilan Ye Tianzong jauh lebih rendah dan misterius daripada yang disebut orang kaya. Benarkah? Zhang Chunqin hampir mati karena tawa. Tidaklah sempurna untuk mendapatkan mobil mewah teratas dan mendapatkan salon kecantikan favorit Anda pada saat yang bersamaan. Bersemangat, dia benar-benar memeluk Ren Dongguo dan menciumnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.